Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiq lil ula hamdan yuwafi birrahu al mutakamila. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'as sahbin wat tuba'in wala. Sahabat-sahabat subscriber yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insya Allah saya akan berbagi dengan anda semua mengenai faidah sholawat, karena kita semua merupakan pengamal sholawat. Sholawat sudah menjadi amaliyah sehari-hari, tiap hari, setiap malam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak pernah berhenti atau meninggalkan amalan sholawat, karena sebagai bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di antara faidah-faidah sholawat yang saya temukan dalam kitab Salimul Fudhola karangan Syekh Muhammad Nawawi Banten, sarahnya kitab Hidayatul Azkiyah, bacaan sholawat itu dapat berfaedah bagi seseorang yang membacanya, yang diantaranya yang pertama, bacaan sholawat itu sebagai ketaatan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya dan juga kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk selalu bersholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan solawat Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi sebagai ta'ziman, karena mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam kitab Al-Gunyah sebagai ta'zimul hurmah, mengagungkan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebagian keterangan bahwa bacaan sholawatnya Allah itu sebagai rahmat. Kemudian bacaannya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai istighfar, permohonan ampun. Kemudian faidah yang kedua dari amalan sholawat, bahwa pengamal sholawat akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, man sarrahu ayalqiyallaha wa huwa anhu radin falyukfir minas sholati alayya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepadanya, maka hendaknya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan ampunan dari Allah, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayastaghfiru lahu ba'da mautihi. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku pada masa hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan seluruh makhluk-makhluknya untuk memintakan ampun kepadanya setelah matinya. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang memperbanyak sholawat akan mendapatkan nur
atau akan diterangi di dalam kuburnya, juga ketika menyeberang Sirat, dan juga ketika masuk ke dalam surga. Kemudian yang kelima, bahwa orang yang membaca sholawat atau memperbanyak sholawat akan dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melemahkan tipu dayanya setan atau godaannya setan. Sebagaimana sabda Nabi, "Aktsiru minas sholati alayya fa innaha tutbi'u ghadabal jabbari wa tuhinu kaidas syaitani." Perbanyaklah bacaan sholawat kepadaku, maka sesungguhnya bacaan sholawat itu akan dapat mematikan atau meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan melemahkan tipu dayanya setan. Yang keenam, bahwa orang yang paling banyak bacaan sholawatnya akan paling banyak pula istri-istrinya kelak di surga. Aktsarukum sholatan alayya aktsarukum azwajan bil jannah. Kemudian yang ketujuh, bila sholawat dibacakan di satu majelis, maka wangi sholawat itu akan naik ke atas langit dan akan menembus sampai ke langit 7, bahkan sampai ke aras. Maka semua makhluk ciptaan Allah akan dapat menghirup wanginya bacaan sholawat tersebut, kecuali jin dan manusia. Karena bila jin dan manusia dapat mencium wanginya bacaan sholawat, maka pasti mereka akan disibukkan dengan lazatnya wanginya bacaan sholawat tersebut daripada kehidupannya. Sehingga para makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencium wanginya bacaan sholawat tersebut akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penghuni suatu majelis yang di dalamnya dibacakan sholawat. Yang kedelapan, bahwa sholawat sebagai pelantara yang besar, al-wasitatu al-uzma, pikuli nikmatin, untuk meraih semua nikmat, bal huwa aslul ijadi likuli makhlukin, karena bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi di mana Nabi Muhammad sebagai cikal bakalnya seluruh makhluk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan isinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, annaha tajlu al-qalba minaz zulmah, dapat menerangi hati dari kegelapan. Yang ke-11, tughni anisyaihi, mengamalkan sholawat itu tidak butuh seorang guru, tidak butuh bimbingan seorang mursyid torekot, karena mursyidnya langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sah-sah saja mengamalkan sholawat ini tanpa guru atau tanpa ijazah kepada seorang alim ulama, karena sholawat itu bisa menggantikan kedudukan seorang mursyid torekoh atau syaikh tarbiyah, seorang guru yang membimbing sebuah torekot. Karena menurut para ulama bahwa mursyid torekot di akhir zaman ini sudah langka, sebagaimana langkanya kibrit al-ahmar, seperti langkanya belerang yang merah. Yaqumu maqama sayyid tarbiyati lima qalu al-mursidu fi akhiriz zamani mislu kibritil ahmar. Maka sholawat lebih tepat untuk dijadikan torekot akhir zaman, karena pada akhir zaman ini sudah langka sekali seseorang yang memenuhi kriteria daripada mursyid sebuah torekot. Yang ke-12, sholawat berfaedah dapat
dijadikan sarana untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membahasakan usul, ada juga yang membahasakan atau menamakan ma'rifat. Dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sholawat dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka si pengamal sholawat itu akan usul, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ma'rifat, akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan disebut usul juga bukan, disebut ma'rifat juga bukan. Lalu apa? Kata Imam Ghazali, rasakan saja sendiri. Bila Anda sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasanya? Yang keempat, bacaan sholawat dapat memperbanyak rizki bagi pengamalnya. Tukfiru ar-rizqo wa anna man aktsara minna haramallahu jasadahu 'alan nar. Dan orang yang berbanyak sholawat akan diharamkan oleh Allah jasadnya dari sentuhan api neraka. Yang ke-16, bahwa bacaan sholawat itu akan mendapatkan balasan sholawat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Juga akan mendapatkan balasan sholawat dari para malaikat. Juga akan mendapat balasan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholla alaika min umatika wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa membaca sholawat 1 kali, maka akan dibalas oleh Kanjeng Nabi 10 kali. Wa man sholla alaika asron sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, maka akan dibalas oleh Kanjeng Nabi 100 kali. Aman sholat alaika mi'atan sallallahu alaihi alfan. Barang siapa yang membacakan sholawat kepada Nabi, maka akan dibalas oleh Nabi 1000 kali. Dan barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Yang ke-18, faedah sholawat dapat menghentikan amarahnya orang yang sedang marah. Bila seorang sedang marah, maka bacakanlah asma ya Raub ya Raub ya Raub sebanyak 10 kali, kemudian ditambah dengan bacaan sholawat secukupnya. Maka orang yang sedang marah akan segera mereda kemarahannya. Kemudian bacaan sholawat itu muwafaqatul abdi lillahi subhanahu wa ta'ala, mencocoki atau serasinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh membacakan salawat kepada Nabi sebagaimana dalam sabdanya yang tadi. Kemudian yang ke-20, mencocoki kepada malaikatnya Allah, karena malaikatnya Allah sama-sama membacakan salawat kepada Kanjeng Nabi. Yang ke-21, dia akan mendapatkan balasan sholawatnya Allah secara mutlak. Jadi orang yang membacakan sholawat akan dibalas sholawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-22, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas sholawatnya dari 1 kali bacaan dibalas dengan 10 kali sholawat. Yang ke-23, akan mendapatkan balasan sholawat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-27, akan mendapatkan 10 kebaikan dari 1 kali bacaan sholawat dibalas dengan 10 kebaikan. Yang ke-24, akan dihapus atau dihancurkan kejelekannya atau keburukannya. Yang ke-25, orang yang membaca sholawat atau bahkan memperbanyak sholawat itu akan diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-26, mengamalkan sholawat bisa menjadi sebab dicukupinya segala macam kepentingan
kepentingan di dunia dan di akhirat. Wa minha sababun likifayatil muhimmati fid dunya wal akhirah. Yang ke-27 akan menjadi sebab diampuninya segala dosa. Wa minna sababun limaghfirati dzunub akhraja at-Tirmidzi wa hasanahu an Abi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang ke-28, apabila sholawat dibacakan pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan atau mencukupkan 100 macam hajat atau 100 macam kebutuhan dari kebutuhan akhirat. 30% min hawaijil akhirati, yang 100% itu 70% di akhirat, dan yang 30%-nya akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dunia. Yang ke-29 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan malaikat yang akan masuk ke dalam kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu tentang orang yang membaca sholawat. Artinya orang yang membaca sholawat itu dilaporkan oleh malaikat kepada Kanjeng Nabi biismihi wa nasabihi wa ashiratihi, disebutkan namanya si pembaca sholawat tersebut, nasabnya, keturunan juga disebutkan, keluarganya juga disebutkan. Kemudian si pembaca sholawat tersebut ditulis namanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di atas piring yang putih. Sebagaimana sabda Nabi, inna lillahi malaikatun sayyahina yubalighuna ilayya sholata mayusolli alayya fi masyariqil ardi wa maghribiha. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat yang berkelana ke seluruh jagat raya ini yang akan menyampaikan bacaan sholawat dari seseorang, baik yang berada di masyariqil ardi, di timurnya bumi, maupun yang berada di baratnya bumi. Yang ke-31 bahwa orang yang membaca sholawat sebanyak 80 kali maka akan diampuni dosa-dosanya yang ia perbuat selama 80 tahun. Ke-32 bahwa orang yang membaca sholawat akan mendapatkan syafaat pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Kemudian yang ke-33 pembaca sholawat akan dimintakan ampun oleh dua malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ke-24 bahwa pembaca sholawat itu akan diunggulkan amal-amal kebaikannya ketika nanti ditimbang amalnya atau diekstradisi amalnya dari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadhihi sholatuka, inilah penyebab diunggulkannya amal kebaikanmu karena bacaan sholawat. Hadhihi sholatuka, inilah bacaan sholawatmu ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Fakulat mizanuka, maka menjadi beratlah timbangan amalanmu. Waja'altuha zakhiratan, dan aku jadikan amalan sholat itu sebagai simpanan. Yang ke-35 saya mengambil referensi dari kitab Maqalihul Masyarat Syarah Dalailul Khairat, bahwa sholawat dapat berfaedah di mana orang yang membacakan sholawat akan dicintai oleh Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annaha sababun limahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-40 bahwa pembaca sholawat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihidupkan hatinya. Annaha sababun lihidayatil abdi wa hayati qalbihi. Dan kenikmatan yang paling besar, buah yang paling besar dari amalan sholawat itu, di mana di hatinya
seorang pengamal itu sudah terlukis rupanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min a'zami samarati wa jalil fawaidi al muktasabati bi surati alaihi suratu wasallam intiba'u suratihi al karimati fin nafsi. Buah yang paling besar, faidah yang paling besar yang dicari-cari dari amalan sholawat itu adalah terlukisnya rupa Kanjeng Nabi Muhammad SAW di hati si pengamal sholawat. Ke-42 bahwa sholawat mengandung zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutadhamminatun li dzikrillahi wa syukrihi wa ma'rifati sanihi. Ke-42 bahwa sholawat dapat menghilangkan sifat angkuh dari seorang yang mengamalkan sholawat. Annahu yakhruju al-abdu anil jafa'i bi sholati alaihi. Selanjutnya ke-43 bahwa sholawat dapat berfaedah di mana doanya seseorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila seseorang berdoa tanpa dibacakan sholawat atau tanpa menggabungkannya dengan sholawat atau tidak dimulai dengan sholawat, maka doa itu akan kembali kepada orang yang berdoanya. An Anas bin Malik ay Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun. Di antara orang yang berdoa dan di antara langit itu ada penghalang. Hatta yusolliya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang berdoa itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sholla alaihi yukhraqu dzalikal hijabu, maka ketika seorang yang berdoa membaca sholawat, maka doanya akan langsung tembus ke langit dan terkabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu ad-du'a, dan masuklah doa ke atas langit. Wa idza lam yaf'al dzalika raja'a du'ahu. Apabila orang yang berdoa tidak melakukan hal tersebut, tidak dibersamakan dengan bacaan sholawat, maka doa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ke-43 faedah dia baca sholawat, di mana seorang yang membaca sholawat akan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala oleh 70.000 malaikat. Itulah faedah-faedah daripada sholawat. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai penyemangat kita untuk selalu antusias mengamalkan sholawat. Kemudian saya akan menyampaikan tata krama bersolawat. Wayan bagi lisasi idza sholla alaihi ayakuna bi akmalil halat. Ketika kita ingin mengamalkan sholawat atau ingin membaca sholawat, maka kita harus memakai tata krama, yaitu dengan tingkah-tingkah yang sempurna. Di antaranya mutahhiron mutawadian, membaca sholawat dalam keadaan suci, mempunyai wudu. Yang kedua mustaqbilal kiblati, membacanya sambil menghadap ke arah Ka'bah. Yang ketiga mutafakkiron bi dzatihi saniyati, berpikir-pikir berangan-angan kepada tingkahnya Kangjeng Nabi yang luhur. Li ajli bulugin nawali wal umniyati, agar dapat meraih anugerah dan cita-cita. Yang keempat ayyuratila al-hurufa, hendaknya membaca sholawat dengan tertib secara pelan-pelan, jangan sampai terburu-buru. Wa ayyuratila al-hurufa, huruf per hurufnya artikulasinya harus jelas, jangan sampai ada yang tidak jelas karena membacanya terlalu cepat. Wa ala yu'ajila bil kalimati, jangan sampai kalimah-kalimah sholawat itu dibaca terlalu cepat atau terburu-buru sehingga dapat merubah daripada bacaan sholawat. Berdasarkan sabda Nabi, idza sholaitum alayya fa ahsinu as-sholata, apabila kamu sekalian membaca sholawat, maka baguskanlah bacaan sholawatmu.
kepadaku, fa innahum latadruna, karena kamu sekalian tidak tahu, la'alla zalika yuradu alayya, padahal bacaan selawat itu akan diperlihatkan kepadaku. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.